Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciniliana Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi inti sel dan sentriol. Struktur dan fungsi inti sel dan sentriol. Struktur dan fungsi inti sel. Nukleus umumnya terdapat pada sel eukariot dan merupakan tempat mayoritas material genetik atau DNA yang juga dapat ditemukan di mitokondria dan kloroplas. Nukleus mengandung komponen dan enzim yang diperlukan menjaga dan mentranskripsi material genetik secara selektif, misalnya membuat rRNA dan menggandakan DNA. Nukleus juga bertanggung jawab untuk sintesis dan gabungan komponen yang diperlukan untuk mentranslasi material genetik, yaitu ribosom dan tRNA. Meskipun translasi dilakukan di sitoplasma. Di kanan merupakan gambar penampang selaput bawang merah di bawah mikroskop memperlihatkan nukleus, yaitu yang bagian yang berwarna lebih gelap. Saat kita mengamati sel bawang merah yang merupakan sel hidup, akan terlihat adanya bagian yang terletak di tengah sel dan relatif lebih gelap dibandingkan bagian sekitarnya. Bagian ini seperti tidak akan tampak saat kita amati adalah sel mati seperti sel gabus atau sel hidup seperti sel darah merah manusia. Organel inilah yang disebut dengan inti sel atau nukleus. Ciri-ciri dari inti sel yang pertama itu posisi nukleus di dalam sel dipengaruhi oleh aktivitas sel. Umumnya nukleus dapat diamati di bagian tengah sel. Namun ada pula yang terletak di tepi sel, misalnya pada adiposa dan pada sel otot rangka. Ada yang pada awalnya atau pada tingkat embrio, nukleus itu berada di tengah sel, tetapi setelah diferensiasi, nukleus berada di tepi. Yang kedua itu, nukleus tidak dapat bergerak bebas. Nukleus di dalam sel itu terperangkap di dalam jaringan-jaringan yang terbuat dari filamen intermedia dan mikrofilamen. Dan yang terakhir, nukleus itu bisa terdapat dalam jumlah tunggal pada sel, namun ada pula yang memiliki lebih dari satu nukleus. Sel dengan nukleus tunggal ditemukan pada sel hewan dan tumbuhan, sedangkan pada paramecium terdapat dua nukleus, yaitu makro dan mikronukleus. Selanjutnya itu inti sel terdiri dari satu kompleks selaput inti membran dalam dan luar yang mengelilingi struktur internal dan aformus atau tidak berbentuk membran nukleus. Yang kedua, struktur internal yang terdiri dari A. kromatin, yaitu kompleks DNA dan protein. B. Lamina inti, yaitu network protein fiblar di bawah selaput. C. Nukleolus, yaitu struktur amorfus dan tampak di mana gabungan ribosom menempati nukleoplasma. Selanjutnya itu ada yang namanya fungsi inti sel. Yang pertama menyimpan gen pada kromosom, yang kedua mengatur gen dalam kromosom dalam proses pembelahan sel, lalu yang ketiga mentransfer faktor regulasi produk gen melewati pori inti, yang keempat menghasilkan pesan atau mRNA yang mengkode protein, dan yang kelima mengatur replikasi DNA. Selanjutnya ada membran inti sel. Membran nukleus itu terdiri dari membran dalam dan membran luar. Di antaranya terdapat ruang perinukleus. Membran luar berkesinambungan dengan retikulum endoplasma. Pada daerah tertentu, membran dalam dan membran luar melebur membentuk suatu saluran melintasi membran inti. Pori-pori ini bersama dengan komponen lain berasosiasi di sekitar pori yang kemudian disebut kompleks pori. Fungsi dari kompleks pori yang pertama itu memisahkan materi genetik dari sitoplasma, lalu mengatur masuk dan keluarnya molekul besar dan kompleks. Lalu, kompleks pori inti yaitu jumlah pada nukleus bervariasi, sekisaran 100 hingga 5 kali 107. Variasi jumlah pori nukleus ini sesuai dengan tipe keadaan filosofis sel. Kerapatan pori juga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan RNA dari nukleus. Kerapatan pori yang rendah
pada nukleus jika sel sedang dalam fase daur sel yang relatif tidak aktif dan rendah tingkat metabolismenya. Nah, fungsinya itu yang pertama itu transfer pasif, di mana ion metabolit protein globulat termasuk histon. Lalu yang kedua transfer aktif molekul besar ke dalam inti, dan yang ketiga itu pengiriman molekul dari luar inti. Yang kedua ada lamina inti, yaitu permukaan dalam membran juga sering dilapisi dengan anyaman berupa filamen-filamen dan struktur serabut. Beberapa filamen memanjang hingga ke bagian dalam nukleus dan mengikat kromatin. Anyaman ini terdiri dari filamen intermedia yang tersusun dari 3 protein, yaitu protein lamina A, lamina B, dan lamina. Filamen ini kemudian disebut dengan lamina nukleus. Nah, lamina nukleus berikatan dengan protein integral ataupun perifer dari membran dalam ataupun berikatan dengan bahan kromatin. Pada waktu sel melakukan proses pembelahan atau profase akhir, lamina nukleus terurai dengan lamina A fosfat, lamina C fosfat, dan lamina B yang tetap terikat pada membran dalam. Ketika pembelahan sel berakhir, lamina nukleus terikat kembali. Ruang perinukleus memiliki lebar 10-70 nanometer, umumnya kira-kira 20 nanometer. Ruangan ini mengandung cairan, serabut, deposit kristal, tetes lipid, dan bahan-bahan pada elektron. Nah, selanjutnya ada nukleolus. Nukleolus merupakan struktur yang berada di dalam nukleus berbentuk agak bulat. Dinyatakan sebagai organel tanpa membran, ukurannya bervariasi dan dapat berubah-ubah seiring perubahan fisiologi sel. Pada sel yang tidak aktif, ukuran nukleolus sangat kecil, sementara pada sel yang sedang aktif dalam sintesis protein ukurannya bisa mencapai 25% dari keseluruhan volume dari nukleus. Nah, terdapat 3 daerah nukleolus, yaitu yang pertama ada pusat yang terdiri dari fibrila yang mempunyai daya serap terhadap warna sangat lemah dan mengandung DNA yang belum disalin. Lalu yang kedua, kelompok padat yang terdiri dari fibrila yang mengandung molekul-molekul RNA yang sudah disalin. Dan yang ketiga, kelompok bahan yang berbentuk granula yang mengandung butir ribosom. Fungsi dari nukleus adalah tempat pembentukan dan akumulasi prekursor ribosom, yaitu RNA dan protein ribosom, sebelum dibawa ke sitosol. Untuk menjalankan fungsi ini pada nukleus terjadi beberapa hal, yaitu yang pertama transkripsi gen-gen yang mengkode RNA ribosom, lalu pengelolaan pre-RNA, dan perakitan subunit pre-ribosom. Selanjutnya ada nukleoplasma. Nukleoplasma itu seperti halnya sel memiliki sitoplasma, nukleus juga memiliki substansi seperti sitoplasma. Karena letaknya di dalam nukleus, maka disebut nukleoplasma. Nukleoplasma merupakan substansi transparan dan semi-solid. Di dalamnya terdapat kromatin pada nukleus. Komposisinya tersusun atas asam nukleus, yaitu DNA dan RNA yang merupakan materi genetik, protein, dan garam-garam mineral. Selanjutnya ada kromatin. Nah, pada sel eukariot, materi genetik dikemas dalam genom-genom. Di sebagian besar genom tersaji dalam kesatuan kromatin. Bentuk padat dari kromatin merupakan kromosom. Ukuran dan bentuk kromosom berubah-ubah. Kromosom memiliki sepasang lengan, masing-masing berada di sebelah menyebelah yang dipisahkan dengan satu lekukan. Selanjutnya ada heterokromatin, yaitu merupakan bentuk rapat atau kondensit dan kromatin sehingga seperti noda yang rapat. Kadang terdapat pada permukaan membran inti. Hanya saja memberikan pada permukaan membran inti akan segera dihilangkan untuk memfasilitasi transfer molekul. Heterokromatin banyak terlihat pada sel yang sedang istirahat seperti limfosit atau sel memori yang menanti adanya antigen asing. Heterokromatin adalah inaktif dalam transkripsi. Lalu selanjutnya ada kromosom, yaitu sebelum pembelahan sel setelah sintesis DNA, kromatin mengalami
kondensasi membentuk individu kromosom metafase. Kromosom ini tampak sebagai dua kromatid. Eukromatin berbentuk halus dan banyak terdapat dalam keadaan aktif. Sel yang aktif melakukan transkripsi. Keberadaan eukromatin adalah signifikan karena DNA harus dalam keadaan uncol untuk dapat dibaca kode genetiknya. Kromatin terdiri dari DNA, RNA, dan protein. Protein pada kromatin dibedakan atas protein histon dan non-histon. Histon merupakan protein yang sangat basa, susunannya sederhana, terdiri dari arginin dan lisin dalam jumlah cukup besar, sekitar 24% mol. Non-histon merupakan protein yang bersifat asam, merupakan 50% penyusunan protein struktural. Selanjutnya ada pengertian sentriol. Sentriol adalah salah satu bagian dari organel sel terdiri dari dua perangkat mikrotubula. Setiap komponen sentriol terdiri dari 9 mikrotubula. Dalam bentuk yang sama, ada tiga seperti tabung atau silinder yang terbentuk dari tubulin, dan sebagian besar sel sentriol ditemukan dalam sel eukariotik. Sel-sel sentriol juga merupakan perkembangan dari sentrosom, yaitu sebagai pusat sel dari daerah sitoplasma yang letaknya berdampingan pada inti sel. Pada tumbuhan, sentriol terdapat pada gamet jantan Charophytes, Bryophytes, pembuluh tanpa biji, sikas, dan ginkgo. Struktur sentriol adalah salah satu organel sel yang mempunyai bentuk hampir sama dengan bentuk tabung. Bagian organel sel ini juga dapat kalian temukan pada sel eukariota. Di sisi lain, fungsi dari sentriol ini yaitu berperan penting dalam pembelahan sel pada ketika terjadi pembentukan sisila dan juga flagela. Dan sepanjang sentriol juga bisa membentuk struktur gabungan yang dikenal dengan nama sentrosom. Di dalam organel yang terdapat dari satu sel terdiri satu pasang sentriol dan terletak tegak lurus berdampingan. Organel sel ini membentuk seperti tabung atau silinder, memiliki suatu ruang mikrotubula yang tersusun secara radial. Mikrotubula terdiri dari 3 triplet rangka. Jumlah triplet pada setiap sentriol ada 9 rangka. Nah, selanjutnya itu ada fungsi sentriol. Yang pertama itu, organel sentriol berperan penting dalam pembentukan berbagai bangunan selular yang terdiri atas mikrotubula dan juga pada sel gelendong mitosis dan pembelahan sel, silium, flagellum, dan beberapa juluran sel khusus, contohnya filamen aksil spermatozoa. Diketahui bahwa silium, flagellum, dan ekor spermatozoa merupakan konjugasi 9+2 mikrotubula seperti yang tampak pada sentriol. Nah, yang kedua itu, organel sentriol juga mempunyai fungsi sebagai badan basal yang merupakan tempat pembentukan silia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.